Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 126 Pedang Hitam Emas. Pada saat ini, seluruh tubuh Chu Feng dikelilingi oleh kilat, ular guntur meraung, dan kilat menari. Dia masih sendirian, dia hanyalah dewa perang yang diubah oleh kilat. Kekuatan dan kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng membuat semua orang tercengang. Dia memadatkan aura menjadi bentuk fisik melalui seni bela diri, yang hanya bisa dilakukan oleh seni bela diri 5 tingkat. Anda harus tahu bahwa di Qingzhou hari ini, yang terkuat hanyalah seni bela diri tingkat 6, dan seni bela diri tingkat 5 berada di luar jangkauan banyak orang. Tapi keterampilan bela diri yang luar biasa seperti itu dikuasai oleh seorang pemuda seperti Chu Feng, yang secara alami membuat orang iri sekaligus dikagumi. Tapi Ding Qiu, yang percaya diri dengan baju besi emas dan tubuh bajanya, tidak takut. Begitu dia mengangkat tangannya, dia bergegas menuju Chu Feng. Dalam sekejap, Thunder Snake dan Jin Mang terjalin. Keduanya menggunakan seni bela diri untuk melindungi tubuh mereka, dan mereka memulai duel fisik yang paling kejam. Tapi begitu mereka bertarung, mereka segera membedakan pro dan kontra. Ular guntur Chu Feng sangat mendominasi dan memiliki kekuatan serangan absolut, sementara baju besi emas dan tubuh baja Ding Chu kebetulan merupakan keterampilan bela diri defensif, jadi dia dengan cepat kewalahan oleh Chu Feng turun. Bang bang bang! Tinju dan kaki kedua orang itu berayun dan terjalin satu sama lain. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada suara menusuk, dan setiap kali mereka bertarung, akan ada riak yang kuat. Sementara Chu Feng menekan langkah demi langkah melangkah. Ya Tuhan, siapa sebenarnya Chu Feng? Dia benar-benar menekan Ding Qiu, yang berada di tingkat kedua Yuan Wu, dengan kultivasinya di tingkat ke-8 Ling Wu. Karena pemandangan di depan mereka memberitahu mereka fakta yang mengerikan, bahwa Chu Feng, yang mengandalkan energi spiritual untuk membersihkan tubuhnya dan memadatkan keterampilan bela dirinya, sebenarnya menekan Ding Chu yang memiliki Yuan Li. Luar biasa. Saya tidak menyangka Chu Feng akan begitu kuat. Dari sudut pandang ini, mungkin dia benar-benar dapat membantu kota Zijin memenangkan kejuaraan. Chen Hui dan banyak penjaga kota Zijin sangat bersemangat. Harapan untuk Chen Wangxi tanpa diduga, Chu Feng menjadi blockbuster, yang membuat mereka, yang sudah tertekan, melihat harapan lagi. Apakah kamu tidak akan menghancurkanku dengan baju besi emas dan tubuh baja ini? Mengapa kamu ditekan olehku seperti ini? Chu Feng dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan pikirannya mengubah ular guntur untuk menari. Tidak perlu melakukan gerakan lain sama sekali. Dia hanya perlu menekan langkah demi langkah, dan dia bisa mendorong Ding Qiuhong itu kembali dan lagi tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menahan serangan Chu Feng cambuk Razor. Menekanku? Kamu tidak layak. Ding Chu dipaksa oleh Chu Feng, dan dia mengeluarkan 2 pisau hitam besar dari tas Qian Kunnya. Kedua pisau itu berwarna hitam legam, dan tidak terlihat terbuat dari apapun, dan bilahnya tidak tajam, tetapi memberi orang rasa soliditas yang tidak biasa. Ini sama sekali bukan senjata biasa. Shua-shua. Ding Chu melambaikan kedua pisau di tangannya, dan mereka berubah menjadi 2 tenda hitam. Tenda hitam itu sangat aneh, seolah-olah mereka dapat memotong energi spiritual, memotong kekuatan asal, dan sebenarnya memotong cambuk petir panjang Chu Feng dan menghamburkannya ke udara. Setelah memotong cambuk guntur dan kilat, Ding Chu mengubah pembelaannya menjadi serangan dan membunuh Chu Feng. Chu Feng mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada senjata aneh di dunia yang dapat memutuskan keterampilan bela dirinya. Namun, dia heran seperti dia. Chu Feng tidak mundur, tetapi dengan pikirannya berputar, spiritual energi dalam tubuhnya meledak. Roar! Guntur dan kilat yang dahsyat memancar dari tubuh,
dan berubah menjadi beberapa naga petir yang panjang. Naga itu meraung, dan suaranya mengguncang segala arah. Kekuatan tirani bahkan mulai bergetar hebat. Lagi pula, itu hanya keterampilan bela diri tingkat keempat. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, aku bisa membunuh semuanya. Ding Qiu mendengus dingin, serangannya tidak berkurang. Beberapa lampu hitam terbang melintasi langit, dan guntur dan naga petir juga ditangkap olehnya satu demi satu, dipotong, menghilang, dan disayat ke arah tubuh Chu Feng. Sialan, pedang orang ini benar-benar bisa mengalahkan Thunderbolt Tristyles. Chu Feng tercengang, kali ini dia akhirnya melihat kekuatan pedang itu. Itu pedang emas hitam, terbuat dari emas hitam, dapat memotong semua seni bela diri di bawah tahap kelima, seru seseorang, mengenali asal pedang hitam itu. Ini sebenarnya adalah pedang emas hitam. Ini adalah harta yang berharga. Ini sangat berharga. Dari mana asal-usul Ding Qiu itu hingga bisa menggunakan senjata seperti itu, dan hanya ada dua. Setelah mengetahui bahwa Ding Qiu memegang pedang hitam pedang emas, orang-orang semakin tercengang, karena pedang emas hitam itu adalah harta yang berharga. Itu dia, aku tahu siapa dia. Pada saat ini, Chen Wangxi berdiri di samping Chen Hui, dengan mulut kecilnya sedikit terbuka, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya yang lembab. Sayangnya, ada apa? Apakah ada yang salah dengan Ding Qiu? Chen Hui juga menyadari ada yang tidak beres, dan buru-buru bertanya. Dua bilah pedang emas hitam, kamu tidak akan pernah salah, itu pasti dia. Selama penilaian murid inti dari sekte Ling Yunku, seorang murid membunuh monster dengan kekuatan di tingkat ketiga Yuanwu, dan memenangkan murid inti tahun ini. Tempat pertama dalam penilaian. Hanya saja tidak ada yang melihat penampilan orang itu dengan jelas, dan tidak ada yang tahu siapa dia, jadi itu menjadi misteri. Tapi seseorang melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang memegang dua pedang emas hitam. Chen Wangxi berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Ding Qiu itu sangat kuat. Tidak hanya Chen Hui, tetapi para penjaga kota Zijin di sekitarnya semua membuka mulut lebar-lebar, wajah mereka penuh ketakutan. Binatang monster, itu adalah keberadaan yang sangat kuat, dan monster-monster tingkat ketiga Yuanwu, yang bahkan lebih menakjubkan, dan kemampuan Ding Qiu untuk membunuh monster-monster itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini menakutkan, dia pasti seorang jenius. Desir, desir, desir. Di panggung pertempuran, lampu hitam berkedip, dan serangan Ding Qiu sangat sengit. Pada saat ini, Chu Feng hanya bisa mengandalkan kecepatan absolut dari teknik pertahanan udara untuk berlarian di sekitar tahap pertempuran, membidik titik buta Ding Qiu, untuk melancarkan serangan dengan 3 gaya guntur. Tapi Ding Qiu ini benar-benar tidak bisa mengintip, reaksinya sangat sensitif, serangan Chu Feng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setiap serangan akan dipotong olehnya dengan pisau emas hitam. Tidak ada gunanya, pedang emas hitam ini dapat memotong semua seni bela diri di bawah peringkat kelima. Meskipun keterampilan bela diri guntur Anda tidak lebih lemah dari keterampilan bela diri peringkat kelima, itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri peringkat keempat, dan itu tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Ding Qiu dengan bentuk tubuh lurus, dia bergegas menuju Chu Feng lagi, dan kali ini kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. 5 peringkat seni bela diri? Terima kasih telah mengingatkan saya. Tapi pada saat ini, Chu Feng tidak lagi mengelak. Sebaliknya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia berdiri di sana menunggu kedatangan Ding Qiu. Kalau begitu Chu Feng sangat bodoh, mengapa dia tidak bersembunyi? Melihat pemandangan ini, orang-orang terkejut, karena kekuatan pedang emas hitam begitu kuat sehingga bahkan bisa memotong seni bela diri. Jika pedang ini jatuh pada Chu Feng, itu adalah imajinasi yang mustahil. Shua. Tapi pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan tangannya,
dan tombak emas berkumpul di tangannya. Dia melangkah maju dan mengayunkan tangannya. Tombak emas di tangannya berubah menjadi naga emas dan menyapu jauh. Kemudian terdengar ledakan yang keras, bilah emas hitam di tangan Ding Chou terhempas, dan Ding Chou mundur beberapa langkah. Telapak tangan kirinya yang kehilangan bilah emas hitam itu sudah berlumuran darah. Bab 127 tinju pembunuhan terakhir. Bilah emas hitam telah lepas dari tangan Ding Chou, terbang keluar dari platform pertempuran, dan jatuh ke tanah. Tangan kiri Ding Chou berlumuran darah, jelas terluka parah. Melihat Chu Feng lagi, tangannya terkepal erat, dan tombak panjang emas tergeletak horizontal di tengah. Tombak panjang emas bersinar dengan cahaya. Meskipun dipadatkan dari cahaya keemasan, itu sangat tirani dan memancarkan kekuatan yang menindas. Katakan padaku, kecuali kamu memiliki keterampilan bela diri tingkat 5, kamu dapat memotongnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa itu keterampilan bela diri tingkat 5. Chu Feng mengarahkan tombak emasnya ke Ding Qiu. Ya Tuhan, kekuatan semacam itu tidak diragukan lagi merupakan keterampilan bela diri tingkat ke-5. Ini benar-benar keterampilan bela diri tingkat ke-5. Kemudian Chu Feng benar-benar menguasai keterampilan bela diri tingkat ke-5. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar alun-alun seru. Hanya saja pada usia Chu Feng, tidak pernah terdengar ada orang yang bisa menguasai 5 peringkat seni bela diri. Lagi pula, seni bela diri tingkat 5 memiliki persyaratan sistem dan pemahaman yang sangat tinggi. Jika sistemnya tidak memenuhi standar, bahkan jika seseorang memahami kebenaran yang mendalam, seseorang tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, sebagian besar seni bela diri tingkat ke-5 dapat dipraktekkan dengan sukses oleh mereka yang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, memiliki pemahaman tertentu tentang cara seni bela diri, dan telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Tetapi pada usia Chu Feng, dengan tingkat kultivasi ini, tidak masuk akal baginya untuk dapat menguasai 5 peringkat seni bela diri. Mungkinkah putra ini benar-benar jenius sekali dalam seabad? Pada saat ini, banyak orang memiliki pemikiran seperti itu di hati mereka, karena kinerja Chu Feng sangat mengejutkan sehingga dia mematahkan persepsi orang tentang dia berkali-kali. Lagi. Pada awalnya, orang mengira Chu Feng adalah orang palsu, dan menertawakan bagaimana kota Zijin menemukan pria seperti itu. Tetapi melihat sekarang, ini bukan orang yang lemah, dia hanyalah bakat langka yang langka dalam 100 tahun. Terutama pemula di kota Zijin memiliki emosi yang paling rumit saat ini. Sebelumnya, mereka memandang rendah Chu Feng di mana-mana, merasa bahwa Chu Feng telah mempermalukan kota Zijin. Tapi melihatnya sekarang, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Chu Feng, karena Chu Feng jauh lebih baik dari mereka, yang benar-benar membuat mereka malu. Sekolah Azure Dragon akan bangkit. Dengan murid sekolah Azure Dragon seperti itu, akan ada prestasi besar di masa depan, dan itu pasti bukan sekte kelas 2. Terlebih lagi, bahkan diperkirakan bahwa Chu Feng dapat memimpin sekolah Azure Dragon untuk bangkit, karena penampilan Chu Feng-nya terlalu mencolok, meskipun dia adalah murid sekte kelas 2, dia mengalahkan semua murid sekte kelas 1. Selain itu, usianya masih sangat muda, apakah itu saat pelatihan seni bela diri atau pengalaman bertarung, dia jauh lebih rendah dari yang lain, dan ini hanya menonjolkan sifat menentang Chu Feng. Luar biasa, anak ini sangat kuat, tidak heran Nona Suro akan mengatakan hal semacam itu. Chen Hui dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua merasa bahwa kemenangan kali ini sudah di depan mata, hanya Chen yang menyesalinya. Liu Mei mengerutkan kening dan berkata, "Ini tidak akan sesederhana itu. Jangan meremehkan Ding Qiu itu. Untuk dapat memenangkan tempat pertama dalam penilaian murid inti Ling Yunzong, dia jelas bukan orang biasa. Selain itu, ketika dia membunuh monster itu setahun yang lalu. Tidak mungkin baginya untuk tidak membuat kemajuan selama tahun ini.
Lagi pula, seni bela diri tingkat kelima tidak hanya tersedia di sekolah Azure Dragon, dan ada juga banyak seni bela diri tingkat 5 di sekolah Lingyun saya. Sayangnya, apa maksudmu? Mendengar apa yang dikatakan Chen Wanxi, Chen Hui dan yang lainnya juga gelisah, karena mereka tiba-tiba teringat bahwa sekte Lingyun adalah sekte pertama di Qingzhou, dan itu adalah sekte terpenting di Qingzhou, tempat berkumpulnya bakat-bakat luar biasa. Dan Ding Qiu memenangkan tempat pertama dalam penilaian murid inti, dia hanyalah seorang jenius di antara para jenius, dan kekuatannya mungkin lebih dari itu. Duan 5 seni bela diri, apakah Anda pikir hanya Anda yang bisa melakukannya? Tuan muda, saya sudah cukup bermain dengan Anda hari ini, saya lelah, dan memutuskan untuk berurusan dengan Anda. Saya akan membiarkan Anda membuka matamu dan membiarkanmu melihat apa keterampilan bela diri peringkat 5 yang sebenarnya. Tiba-tiba, aura Ding Zhou mulai berubah, dan kekuatan yang tak terlukiskan meletus di tubuhnya, dan kultivasinya mulai meroket. Bahkan tangan kirinya yang terluka mulai sembuh, dan seluruh tubuhnya seperti terlahir kembali. Dia gemetar hebat karena perubahannya. Di bawah kakinya, ada retakan di jalan, dan lapisan Yuanli, yang terlihat dengan mata telanjang, mulai mengelilinginya berputar di sekelilingnya, seperti lapisan perisai Yuanli. Aura ini sangat kuat. Kekuatannya berubah dan meningkat. Ya Tuhan, dia telah mencapai puncak tingkat kedua Yuanwu. Keterampilan bela diri macam apa ini? Itu bisa mencapai perubahan yang begitu penting. Terus-menerus dengan Ding Qiu yang ditingkatkan, semua orang berseru. Tidak mungkin, dia benar-benar mempraktikkan keterampilan bela diri ini. Bagaimana mungkin? Ini adalah keterampilan bela diri yang telah dipelajari oleh banyak murid inti selama beberapa tahun, tetapi dia telah menguasainya. Penuh keterkejutan. Sayangnya, seni bela diri macam apa ini? Chen Hui dan yang lainnya bertanya serempak. Ini adalah seni bela diri tingkat kelima yang dikenal sebagai yang paling sulit untuk dikembangkan di sekte Lingyun saya, dan juga dikenal sebagai seni bela diri tingkat kelima terkuat, pukulan 7 cedera yang menentukan. Nada bicara Chen Xixi penuh kejutan. Minum. Tetapi pada saat ini, Ding Qiu tiba-tiba berteriak, memisahkan kakinya, dan melangkah turun dengan keras, menginjak platform ke dalam 2 lubang yang dalam, menenggelamkan kakinya ke dalamnya, dan kemudian dia meninju sendirian, menghadap Chu Feng meninju udara. Tinju itu meledak, dan benar-benar mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, kekuatan asal tak terlihat melonjak keluar, dan secara bertahap berubah menjadi tubuh yang solid, membentuk tinju kekuatan asal tembus pandang, yang terbang menuju Chu Feng dengan kekuatan yang tak terbendung itu datang bergegas. Pukulan ini sangat cepat, dan hampir tidak mungkin untuk menghindarinya menghadapi situasi ini. Chu Feng tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya dan melemparkan tombak emas dari tangannya. Bang, ketika keduanya saling berhadapan, segera terdengar raungan yang menusuk telinga, dan riak energi tirani menyebar di udara, membentuk angin puyuh udara dan menyapu. Ada beberapa trik, tapi selanjutnya, aku akan melihat bagaimana kamu melawan. Ding Qiu mencibir, lalu meraung dengan marah, dan meninju beberapa kali. Tinju Yuanli yang padat meraung di udara, dan kekuatan setiap pukulan luar biasa tidak lebih lemah dari pukulan sebelumnya. Kekuatan semacam itu bisa disebut menakutkan. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku melawan. Melihat ini, Chu Feng mendengus dingin, dan tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya, membentuk perisai emas. Perisai itu besar, dan dia meletakkannya di tubuhnya di depan dia, cukup untuk memblokir dirinya sendiri. Bum bum bum. Pada saat ini, tinju Yuanli tiba, dan mulai membombardir perisai emas dalam aliran tanpa henti. Dampak yang kuat membuat perisai emas memudar dengan cepat, dan tidak dapat menahan perisai emas. Momentumnya akan menghilang. Aku tidak percaya bahwa aku akan kalah darimu hari ini.
Chou Feng menggertakkan giginya dan mulai menanamkan kekuatan spiritual di tubuhnya pada perisai emas di tangan kirinya, untuk mempertahankan bentuk perisai emas dan melawan Ding. Pembunuhan terakhir Qiu, tinju 7 luka. Bab 128 tak tertandingi. Apakah kamu memblokirnya? Semua orang yang hadir tersentak, kekuatan tinju Yuanli itu luar biasa, dan bahkan beberapa master yang hadir harus memperlakukannya dengan bermartabat. Karena pengetahuan 7 tinju luka sama sekali tidak sebanding dengan seni bela diri peringkat 5 biasa, tetapi keterampilan bela diri yang unggul di antara seni bela diri peringkat 5, tetapi serangan tirani seperti itu secara tak terduga diblokir oleh Chou Feng. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Chen Wangxi mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak optimis, tidak, Chou Feng tidak akan bertahan lama. 7 tinju luka bukanlah keterampilan bela diri tingkat kelima yang sederhana, itu jelas bukan seperti yang Anda pikirkan. Itu adalah bahwa sederhana. Faktanya, seperti yang dikatakan Chen Wangxi, meskipun Chou Feng memblokir pukulan 7 menakut-nakuti Ding Zhou saat ini, dia hanya memblokirnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tiba-tiba, udara di sekitar Ding Zhou bergetar, auranya berubah lagi, dan tinju vitalitas yang dia semburkan menjadi lebih kuat lagi, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Lebih ganas hingga ekstrim. Bang bang bang. Kepalan vitalitas, warna tembus pandang, terus meledak di perisai emas. Momentum yang kuat membuat Chou Feng sulit untuk melawan, dan dia mulai mundur selangkah demi selangkah. Sial, bagaimana kekuatan orang ini begitu kuat? Chou Feng tidak punya pilihan selain menghadapi Ding Qiu ini, karena dengan kekuatannya, bahkan jika lawannya berada di tingkat kedua Yuanwu, dia bisa dengan mudah menang, tapi Ding Qiu ini berbeda, sama sekali tidak ambil teori biasa. Metodenya sangat kuat, dan dia adalah lawan terkuat yang pernah ditemui Chou Feng sejauh ini di antara rekan-rekannya. Hei, idiot, apakah kamu ingin aku meminjamkan kekuatanku? Suara nakal Egi datang dari pikiran Chou Feng. Tidak, aku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk mengalahkannya. Chou Feng sangat keras kepala, karena dia belum mencapai titik di mana dia harus mengandalkan kultivasi Egi. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Ding Qiu. Dengan memikirkan Chou Feng, lapisan kekuatan pesona meluap dan menutupi perisai emas pada saat ini, kekuatan perisai emas tiba-tiba meningkat beberapa kali perisai hancur. Setelah mengandalkan kekuatan pesona untuk meningkatkan kekuatan pertahanan perisai emas, Chou Feng mengepalkan tangan kanannya dan memegang pedang panjang emas di tangannya. Seni yang mendalam sedang berjalan dan energi spiritual mendidih. Tidak hanya dia menghentikan retretnya, tetapi dia mulai bergerak maju. Lihat, Chou Feng benar-benar berjalan ke depan, dan dia benar-benar melawan tinju 7 luka. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Ini adalah keajaiban bahwa Chou Feng dapat menahan keterampilan bela diri yang begitu kuat, masih mungkin untuk bergerak maju. Seru orang-orang, dan alun-alun mendidih luar dalam. Pertarungan semacam ini telah melampaui imajinasi orang, dan bisa dikatakan sebagai pertarungan paling intens di konferensi pemula sebelumnya. Karena ini sudah melampaui persepsi orang tentang junior dan menumbangkan imajinasi orang. Ini sama sekali bukan duel antar pemula, tapi duel antara dua jenius sejati. Pada saat ini, Chou Feng memegang perisai emas di tangannya dan pedang panjang emas di tangan kanannya. Meskipun tinju Yuanli terus meledak di sekelilingnya, Chou Feng tetap tidak bergerak, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Setiap kali Chou Feng mengambil langkah, dia akan gemetar hebat di peron, meninggalkan jejak kaki yang dalam, dan setiap kali dia mengambil langkah, dia akan menghabiskan banyak energi spiritual dan membayar harga yang besar. Namun meski begitu,
itu tetap tidak bisa melemahkan tekadnya untuk bergerak maju. Perisai di tangan kirinya semakin kencang, dan pedang panjang di tangan kanannya semakin stabil. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda bisa menemukan bahwa di matanya ada kilatan guntur dan kilat. Itu pasti bukan perubahan yang dihasilkan oleh 3 bentuk guntur, tetapi reaksi dari tubuh Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Ini adalah Chu Feng yang terkuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian Chu Feng bisa melakukan ini, dia hanya berada di tingkat ke-8 seni bela diri roh. Mata Su Hen terkunci rapat, dan wajahnya yang tegas penuh ketegangan. Belum lagi Su Hen, bahkan Suro membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang langka, dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan begitu kuat. Aku tidak percaya, kamu benar-benar bisa menahan tinjuku yang membunuh 7 luka. Melihat bahwa serangan absolutnya tidak dapat mengguncang Chu Feng, Ding Zhou juga benar-benar marah. Dia meraung lagi, dan Yuan Li di sekitarnya menyebar. Dan auranya diperkuat beberapa kali lagi. Pada saat ini, dia telah melangkah ke tingkat ketiga Yuan Wu. Apa yang terjadi? Tingkat kultivasi Ding Qiu telah berubah. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba memancarkan aura tingkat ketiga Yuan Wu? Mungkinkah dia berada di tingkat ketiga Yuan Wu sejak awal, dan dia menggunakan cara khusus untuk menyembunyikan kekuatannya? Kultivasinya saat ini adalah kultivasinya yang sebenarnya. Merasakan kultivasi Ding Zhou yang berubah, orang-orang merasa itu tidak dapat dipercaya. Tidak, bukan karena Ding Zhou telah menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia telah meningkatkan kekuatannya. Inilah kekuatan dari tinju 7 luka. Tinju 7 luka yang memperkuat kultivasinya. Dia bisa mengolah tinju 7 luka ke tingkat ketiga. Wajah Chen Wangxi penuh dengan ketidakpercayaan. Di mata banyak orang, dia sudah jenius dalam seni bela diri, tetapi dibandingkan dengan Ding Qiu itu, biasa-biasa saja. Karena sebagai murid inti Ling Yunzong, dia sangat mengetahui kekuatan 7 cedera tinju. Meskipun itu adalah seni bela diri tingkat kelima, itu juga salah satu seni bela diri Zhenzong Ling Yunzong, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh murid biasa. Apakah Anda mengandalkan keterampilan bela diri untuk meningkatkan kekuatan Anda dari tingkat kedua Yuan Wu ke tingkat ketiga Yuan Wu? Bagaimana mungkin ada keterampilan bela diri yang begitu kuat di dunia? Mendengar kata-kata Chen 11, Chen Hui dan yang lain ngeri, dan tidak bisa lagi tetap tenang, karena tinju membunuh 7 luka yang menentukan ini terlalu kuat. Keterampilan bela diri semacam ini jelas merupakan keterampilan bela diri paling kuat yang pernah mereka lihat. Tidak, langkah Chu Feng tidak berhenti, dia masih berjalan maju, tetapi auranya tidak berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Apa dukungannya? Sehingga dia bisa bergerak maju dengan semangatnya. Basis kultivasi Wu Bazong dapat menahan serangan yang begitu kuat? Tetapi setelah melihat lebih dekat, wajah Chen Hui dan yang lainnya berubah drastis lagi, karena mereka menemukan dengan takjub bahwa meskipun kultivasi Ding Zhou telah berubah dari tingkat kedua Yuan Wu ke tingkat ketiga Yuan Wu, 7 Injurious Quan fisiknya, dia telah ditingkatkan, tetapi dia masih menekan Chu Feng saat ini. Terlalu menakutkan. Maka Chu Feng adalah monster. Ini di luar akal sehat. Semua orang kagum dengan kengerian di wajah mereka, dan bahkan tubuh beberapa orang gemetar karena kegembiraan, karena mereka merasa telah menyaksikan kelahiran seorang jenius tiada tara. Bab 129 Ciuman Penuh Gairah. Di bawah tatapan banyak orang, Chu Feng bergerak maju selangkah demi selangkah, dan akhirnya sampai ke Ding Zhou. Memegang perisai emas di tangan kirinya dan pedang panjang emas di tangan kanannya, dia menunjuk ke arah Ding Zhou dan berkata, "Ini selesai. Jangan meremehkanku." Reaksi Ding Zhou sangat cepat, dia berbalik dan meninju,
kepalan tangan Yuan Li, dan mengecam Chu Feng yang sudah dekat. Chu Feng mendengus dingin, menghilangkan perisai emas di tangan kirinya, dengan erat menggenggam pedang emas panjang dengan kedua tangan, membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi, dan tiba-tiba menghindari tinju kekuatan asal. Chu Feng datang di depan Ding Zhou, dorong ke depan dengan kedua tangan, hanya mendengar, pof, pedang panjang emas menembus dada Ding Zhou. Wow! Pedang panjang menembus dada Ding Zhou, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak hanya menghentikan serangan di tangannya, tetapi dia membuka mulutnya, dan seteguk darah menyembur keluar. Ah! Tiba-tiba, dia meraung ke langit lagi, seolah melampiaskan keengganannya untuk melampiaskan keengganannya. Setelah meraung sebentar, dia jatuh dengan celepuk, tergeletak tak berdaya di atas panggung di tanah, bahkan matanya menjadi tak bernyawa, seolah-olah dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan apapun. Terlihat bahwa tinju 7 cedera yang kejam telah membebani dirinya, dan dia telah mencapai batasnya. Melihat Chu Feng lagi, meskipun wajahnya pucat, wajahnya ditutupi dengan butiran keringat seukuran manik-manik, pakaiannya basah oleh keringat, dia kehabisan napas, menunjukkan kelelahan, tetapi dia masih berdiri di sana. Tidak bisa dikenali, di atas panggung penuh bekas luka. Menang, Chu Feng menang, duel puncak antara dua jenius ini, pada akhirnya Chu Feng menang. Murid dari sekte kelas 2 ini berhasil mengalahkan murid inti dari sekte kelas 1, dan bahkan mengalahkan murid tingkat jenius dari sekte Lingyun, dan berhasil memenangkan kejuaraan konferensi pemula ini. Wow! Pada saat ini, ada tepuk tangan meriah di dalam dan di luar alun-alun, dan orang-orang bersorak untuk Chu Feng, karena ketika seorang pemuda di tingkat ke-8 Lingwu berhasil mengalahkan Yuan Wu tingkat kedua, orang bisa tidak lagi mengendalikannya dengan kegembiraan di hati saya tidak bisa tidak ingin bertepuk tangan untuk bocah yang belum dewasa ini. Chu Feng, kamu luar biasa. Saat suara sorakan bergema, sesosok cantik tiba-tiba bergegas ke panggung kompetisi dan memeluk Chu Feng. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, karena orang ini tidak lain adalah penguasa kota Suzaku, putri ketiga Su Hen, Su Mei. Apa yang terjadi? Bukankah itu Su Mei, putri ketiga dari keluarga Su? Bukankah dia tunangan Xiangguan ya? Mengapa dia begitu dekat dengan Chu Feng itu? Apa hubungan antara keduanya? Kerumunan, lagi pula, orang-orang dari kota Zukue semua orang tahu bahwa Su Mei adalah tunangan Xiangguan ya itu, dan pernikahan ini dikonfirmasi ketika Su Mei baru saja lahir. Tapi saat ini, apa yang terjadi dengan tindakan Su Mei? Memeluk Chu Feng di depan begitu banyak orang, bukankah itu menampar wajah Xiangguan? Wajah Xiangguan ya? Sialan! Xiangguan ya, yang berdiri di luar alun-alun, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tatapannya memancarkan rasa dingin, karena tindakan Su Mei tidak diragukan lagi merupakan cukot baginya di depan semua orang, untuk mempermalukannya. Roer, ini. Bahkan wajah Su Hen berubah drastis, menyadari ada yang tidak beres. Ayah, bagaimanapun, kamu sudah berjanji padaku bahwa selama Chu Feng bisa memenangkan Ding Qiu itu, kamu akan memutuskan pertunangan Xiao Mei dengan Xiangguan ya? Bagaimanapun, pernikahan ini cepat atau lambat akan dibubarkan, mengapa kamu harus khawatir tentang yang lain? Pendapat orang. Kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa Chu Feng lebih baik dari Xiangguannya itu, kan? Bukankah lebih baik menikahkan Xiao Mei dengan Chu Feng? Suro tersenyum menawan, seolah dia sudah mengharapkan hasil ini sejak lama. Kamu gadis, masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Su Hen tidak tahu harus berbuat apa, jelas ini membuatnya sangat malu. Tetapi pada saat ini, Su Mei membuat gerakan yang lebih mencengangkan, dia cemberut bibir merah mudanya dan mencium pipi Chu Feng, dan Chu Feng tidak mengelak, jadi ini menjadi pemandangan yang membuat semua orang tercengang. Itu adalah putri ketiga dari keluarga Su, tunangan Xiangguan ya,
calon kepala keluarga Xiangguan, yang mencium Chu Feng di depan semua orang. Sial, aku akan membunuh Chu Feng itu. Adegan ini membuat Xiangguan Ya tak tertahankan, dia sangat marah sehingga dia ingin menembak sambil berbicara. Pak! Tetapi pada saat ini, telapak tangan yang kering dan kuat menepuk bahu Xiangguan Ya, dan kekuatan yang sangat dalam mengalir ke tubuhnya, langsung menekan semua fluktuasi kekuatan primordialnya. Kakek! Melihat ke belakang, Xiangguan Ya tidak bisa menahan keterkejutannya, karena pada saat ini, berdiri di belakangnya adalah seorang lelaki tua bermata satu dengan janggut dan rambut putih tetapi satu matanya buta, dan lelaki tua ini sekarang adalah kepala keluarga Xiangguan Yu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin bertarung di depan Su Hen? Jangan lupa bahwa dia adalah pemilik kota Suzaku. Suara Xiangguan Yu sangat tenang. Tapi, Xiangguan Ya menatap Chu Feng, menggertakkan giginya dengan kebencian. Ini belum waktunya, keluarga Xiangguanku tidak bisa melawan keluarga Su, kata Xiangguan dengan suara rendah. Lalu mengapa kamu tidak membiarkannya pergi saja? Xiangguan Ya sangat marah. Tidak. Xiangguan Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kejam, putra ini harus disingkirkan. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar tenggelam dalam kegembiraan kemenangan, dan tidak sampai ciuman penuh kasih sayang Su Mei yang tiba-tiba dia sadari, tidak bisa menahan pinggang lembut Su Mei, dan berkata sambil tersenyum. Kamu gadis, kamu bingung dengan penampilan heroiku, apakah kamu ingin berjanji padaku dengan tubuhmu? Aku. Siapa yang ingin berjanji padamu dengan tubuhku, bajingan? Sebelumnya, itu hanya karena kegembiraan, dan kegembiraan itu terlalu berlebihan, dan kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, tapi sekarang Chu Feng memeluknya. Pinggangnya seperti ini, Su Mei dengan wajah merah muda, dia mendorong Chu Feng pergi karena malu. Oh! Tetapi pada saat ini, Ding Qiu, yang berbaring tidak jauh dari sana, melolong kesakitan, dan tubuhnya berkedut, napasnya mulai menjadi sangat lemah, dan akhirnya menjadi pucat kulitnya menjadi pucat, matanya muncul, dan mulutnya berbusa, seolah-olah dia akan mati. Sialan, ini hanya sesi perdebatan, kamu benar-benar membunuh Ding Chou. Melihat bahwa momentumnya salah, Tuan Kota-Kota Feng Yun bergegas, menunjuk Chu Feng dan dengan marah menegur. Kentut, serangan Ding Chou lebih kejam dari Chu Feng sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan Chu Feng yang luar biasa, dia mungkin telah mati di bawah pengeboman sembarangan. Sekarang kamu menyalahkan dia karena membunuh? Jika dia pembunuh, Ding Chou mati dulu, mengapa dia berbaring di sini terengah-engah? Su Mei, yang berdiri di samping Chu Feng, membalas dengan marah. Mengenai omelan Su Mei, Tuan Kota Feng Yun terdiam beberapa saat, terlihat sangat malu. Dia bisa menuduh Chu Feng, atau bahkan menyerang Chu Feng, tapi wajah untuk kehilangan ketiga Su ini keluarga, dia bahkan tidak berani membantah. Bab 130 Rahasia Keluarga Su. Cedera Ding Qiu saat ini bukan disebabkan oleh Chu Feng, tetapi oleh dirinya sendiri. Pada saat ini, Chen Wangxi berjalan perlahan. Apa maksudmu dengan ini? Tuan Kota-Kota Feng Yun bingung. Tinju 7 luka memiliki total 7 lapisan. Setiap lapisan dapat merangsang potensi dalam tubuh dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini juga memiliki harga. Setiap lapisan akan menyebabkan kerusakan tertentu pada tubuh. Anda berkultivasi ke tingkat ke-7, Anda akan mendapatkan puluhan kali kekuatan tubuh Anda sendiri, tetapi setelah kekuatan ini menghilang, Anda akan lumpuh dan kehilangan semua kultivasi Anda sejak saat itu. Begitu keluar, itu pasti akan membunuh lawan, tapi itu juga pedang bermata dua yang nyata. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar harganya, juga menderita trauma hebat, dan kamu harus berkultivasi setidaknya selama 2 bulan sebelum kamu bisa bangun dari tempat tidur. Melihat Ding Chu,
yang terus-menerus melolong dan menahan rasa sakit yang luar biasa, Chen menyesal untuk menjelaskan secara detail. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng dan yang lainnya tidak bisa menahan tatapan kasihan mereka pada Ding Zhou. Prinsip bahwa segala sesuatu harus berbalik satu sama lain sekarang sedang diverifikasi oleh Ding Zhou. Tapi pada saat ini, Chen Wangxi melemparkan tatapan penuh arti pada Chu Feng. Mampu mendorong Ding Zhou ke titik seperti itu dan menang pada akhirnya, dia masih bisa berdiri di sini seperti orang normal sekarang. Chu Feng meninggalkannya membuat sangat kesan mendalam. Dia tidak tahu apakah dia memiliki kejeniusan di sekte Lingyun, tapi setidaknya dia memiliki bakat paling menakutkan di antara orang-orang yang pernah dia lihat. Sulit baginya untuk membayangkan seberapa kuat Chu Feng ketika dia sama seumuran dengannya. Setelah itu, konferensi rookie berakhir, dan Chu Feng membawa kejutan besar bagi orang-orang. Pertarungan antara dia dan Ding Zhou adalah klasik, dan dipuji sebagai pertandingan paling menarik sejak konferensi rookie sebelumnya. Dan kesan yang ditinggalkan Chu Feng pada orang-orang bahkan lebih tak terhapuskan. Orang-orang merasa bahwa mereka menyaksikan kelahiran seorang jenius muncul di sekolah Azure Dragon. Jenius ini kemungkinan besar akan mengubah nasib sekolah naga Azure, dan mungkin memimpin sekte yang dulunya paling mulia di Kyushu ini kembali ke jalur kejayaan. Bahkan jika tidak sesejahtera dulu, kemungkinan akan menjadi yang pertama kelas sekte. Bahkan kota Zijin menarik perhatian karena ini, dan banyak orang yang memandang rendah kota Zijin mulai mendekati Chen Hui. Alasannya tentu saja karena Chu Feng. Karena Chu Feng, Zijin Cheng memenangkan kejuaraan konferensi pemula ini dan dibebaskan dari pajak upeti tahun ini. Hal ini membuat Chen Hui sangat senang, tetapi hal yang paling membahagiakan bukanlah pembebasan pajak upeti, tetapi munculnya bakat seperti itu di Zijin Cheng. Biarkan wajahnya bersinar, biarkan dia akhirnya mengangkat kepalanya di depan banyak penguasa kota. Konferensi pemula berakhir. Sementara semua orang mendiskusikan nama Chu Feng tidak meninggalkan kota Suzaku. Sebaliknya, dia diundang oleh Su Hen untuk tinggal di kota Suzaku selama beberapa hari. Untuk hal semacam ini, semua orang dapat memahami bahwa bakat Chu Feng telah terungkap, dan siapapun dengan sedikit kebijaksanaan akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hatinya. Belum lagi Su Hen, bahkan penguasa kota dari kota lain sudah mulai bertanya tentang berita keluarga Chu untuk diam-diam berteman baik dengan keluarga Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Lupakan bahwa aku memberitahumu bahwa kultivasi harus bertahap. Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan banyak menderita. Di taman tertentu di kota burung Vermilion, Chu Feng dan Su Mei berjalan berdampingan. Meskipun dia senang atas kemenangan Chu Feng kali ini, gadis ini juga khawatir dengan kultivasi Chu Feng yang berkembang pesat. Hei, kamu gadis, jangan khawatir. Apakah kamu tidak tahu siapa aku, Chu Feng? Aku bukan orang yang ingin cepat sukses. Mengenai kultivasi, aku memiliki rasa proporsional. Aku tidak akan menyakiti diriku sendiri. Sudah dikatakan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kalian terlalu impulsif. Menyebutkan hal ini, wajah kecil Su Mei penuh dengan kekhawatiran. Bahwa Gong Luyun adalah murid nomor 1 dari sekte Azure Dragon, tetapi pada kenyataannya, bahkan murid nomor 1 dari beberapa orang pertama, sekte kelas belum tentu lebih kuat dari Gong Luyun itu. Gong Luyun benar-benar jenius, baru berusia 20 tahun dan sudah berada di tingkat pertama Suanu, sebanding dengan saudara perempuannya Suro, dan Chu Feng akan menyusul Gong Luyun dalam waktu kurang dari setahun. Ini benar-benar seperti dongeng. Hei, jangan khawatir, hatiku memiliki rasa proporsional, kamu harus percaya padaku. Tapi kalian, yang berasal dari keluarga kaya, mengapa kamu memilih untuk bergabung dengan sekolah Azure Dragon? Chu Feng merasa Su Mei sedang dalam suasana hati yang buruk, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Menyebutkan hal ini,
Wajah kecil manis Su Mei tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi malu. Lupakan saja, jika tidak nyaman, anggap saja aku tidak bertanya. Chou Feng tersenyum bijaksana. Tidak. Melihat ini, Su Mei tiba-tiba menjadi gugup, seolah-olah dia sangat takut dengan apa yang akan dipikirkan Chou Feng tentangnya. Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling, dia meraih lengan Chou Feng dan menarik Chou Feng ke sebuah ruangan. Setelah menutup pintu, Su Mei dengan hati-hati melihat keluar sebentar melalui celah pintu, lalu menatap Chou Feng dan berkata, gunakan kekuatan mentalmu untuk merasakan dan melihat apakah ada orang di dekatnya. Aman. Chou Feng juga menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi dia menjadi semakin penasaran, karena dia selalu merasa ada rahasia yang tersembunyi di sini. Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja masalah ini sangat penting sehingga aku tidak boleh menyebutkannya kepada siapapun, tapi karena kamu bertanya, aku. Su Mei sedikit malu. Jika itu rahasia, lupakan saja. Chou Feng tersenyum, dia tidak ingin mempermalukan Su Mei. Tetapi pada saat ini, Su Mei mengertakkan gigi, dan kemudian berkata, menurut Anda siapa orang yang paling kuat di masa lalu Qingzu? Pusat kekuatan nomor 1 di daratan Kyushu, bahkan dinasti Jiang sangat takut padanya? Jawab Chou Feng. Tidak. Su Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, Taoist Qinglong memang kuat, tapi dia bukan orang paling kuat yang pernah muncul di Qingzu. Oh, apakah ada orang yang lebih kuat dari orang tua ini? Chou Feng menjadi semakin penasaran. Yah, tapi ini hanya legenda yang belum diverifikasi. Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, benua Kyushu masih merupakan hutan belantara, dan populasinya saat itu jauh kurang dari 1% dari yang seharusnya. Sekarang, dinasti Jiang belum muncul, dan berbagai sekte tidak bangkit. Kata Xiu sangat asing bagi orang, karena pada saat itu, mereka yang menguasai seni bela diri tidak akan mewariskan hukum seni bela diri kepada orang luar. Qingzhou disebut keluarga Qing. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.